Selamat pagi kepada Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Kami kelompok 6 yang beranggotakan Devina Yolanda, yaitu saya sendiri, Deni Citra, Devi Indah, akan membawakan materi aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pengawasan yang berasal dari bab 7. Yang pertama adalah aktivitas pengendalian. Aktivitas pengendalian atau control activities adalah kebijakan, prosedur, dan aturan yang memberikan jaminan memadai bahwa tujuan pengendalian telah dicapai dan respons risiko dilakukan. Hal tersebut merupakan tanggung jawab manajemen untuk mengembangkan sebuah sistem yang aman dan dikendalikan dengan tepat. Manajemen harus memastikan bahwa yang pertama, pengendali dipilih dan dikembangkan untuk membantu mengurangi risiko hingga level yang dapat diterima. Yang kedua, pengendalian umum yang sesuai dipilih dan dikembangkan melalui teknologi. Dan yang ketiga, aktivitas pengendalian diimplementasikan dan dijalankan sesuai dengan kebijakan dan prosedur perusahaan yang telah ditentukan. Prosedur pengendalian dilakukan dalam kategori berikut. Yang pertama, otorisasi transaksi dan aktivitas yang layak. Yang kedua, pemisahan tugas. Yang ketiga, pengembangan proyek dan pengendalian akuisisi atau perolehan. Yang keempat, mengubah pengendalian manajemen. Yang kelima, mendesain dan menggunakan dokumen serta catatan. Yang keenam, pengamanan aset, catatan dan data. Dan yang ketujuh, pengecekan kinerja yang independen. Otorisasi transaksi dan aktivitas yang tepat. Oleh karena manajemen kekurangan waktu dan sumber daya untuk mengawasi setiap aktivitas dan keputusan perusahaan, ia menetapkan kebijakan bagi pegawai untuk diikuti dan kemudian memberdayakan mereka. Pemberdayaan ini disebut otorisasi atau authorization. Otorisasi sering didokumentasikan dengan penandatanganan, penginisialisasian, dan memasukkan sebuah kode otorisasi pada sebuah dokumen atau catatan. Sistem komputer dapat merekam sebuah data digital atau digital signature, yaitu simbol penandatanganan sebuah dokumen secara elektronik dengan data yang tidak dapat dimasukkan. Berikutnya adalah pemisahan tugas. Pemisahan tugas dibagi menjadi dua, pemisahan tugas akuntansi dan pemisahan tugas sistem. Pemisahan tugas akuntansi dibagi menjadi tiga, yaitu pertama fungsi otorisasi, yang terdiri atas menyetujui transaksi dan keputusan. Yang kedua, fungsi pencatatan yang terdiri atas mempersiapkan dokumen sumber, memasukkan data ke dalam sistem komputer, memelihara jurnal file atau database, dan yang terakhir menyiapkan konsiliasi dan laporan kinerja. Yang ketiga adalah fungsi penyimpanan, yang terdiri atas menangani kas, peralatan, persediaan, atau aktif tetap, menerima cek pelanggan yang datang, dan yang terakhir adalah menulis cek. Pemisahan tugas akuntansi, otorisasi penyimpanan, dan pencatatan guna meminimalkan kemampuan pegawai untuk melakukan penyimpanan. Berikutnya adalah pemisahan tugas sistem. Dalam sebuah sistem informasi, prosedur yang dijalankan oleh individu berbeda dikombinasikan. Oleh karena itu, setiap orang yang memiliki akses tidak terbatas ke komputer, program data langsung dapat melakukan serta menyamarkan penipuan. Untuk melawan ancaman ini, organisasi menerapkan pemisahan tugas sistem. Wewenang dan tanggung jawab dibagi dengan jelas menurut fungsi-fungsi sebagai berikut. Yang pertama adalah administrator sistem. Administrator sistem memastikan seluruh komponen sistem informasi berjalan dengan lancar dan efisien. Yang kedua adalah manajemen jaringan. Manajer jaringan memastikan bahwa perangkat tautkan ke jaringan internal dan eksternal organisasi dan memastikan pula bahwa jaringan tersebut beroperasi dengan baik. Yang ketiga adalah manajemen keamanan. Manajemen keamanan memastikan bahwa sistem yang ada aman dan terlindungi dari ancaman internal dan eksternal. Yang keempat adalah manajemen perubahan. Manajemen perubahan adalah proses untuk memastikan perubahan dibuat dengan lancar dan efisien, tidak memengaruhi keterangan, keamanan, kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan sistem secara negatif. Yang kelima adalah pengguna. Pengguna mencatat transaksi, melakukan otorisasi data untuk diproses, dan menggunakan output sistem. Yang keenam adalah analisis sistem. Analisis sistem membantu pengguna menentukan kebutuhan informasi mereka dan mendesain sistem agar sesuai dengan kebutuhan tersebut. Yang ketujuh adalah pemrograman. Pemrograman membuat dan mengembangkan desain analis, mengodekan dan menguji program komputer. Yang kedelapan adalah operasi komputer. Operasi komputer menjalankan perangkat lunak pada komputer perusahaan. Mereka memastikan bahwa data dimasukkan dengan tepat, proses dengan benar, dan apa yang diperlukan akan dihasilkan. Yang kesembilan adalah perpustakaan sistem informasi. Pustakawan sistem informasi memelihara penyimpanan database, file, dan program perusahaan dalam area penyimpanan terpisah yang disebut dengan perpustakaan sistem informasi. Dan yang terakhir adalah pengendalian data.
Kelompok pengendalian data memastikan bahwa data sumber telah disetujui dengan semestinya, mengawasi alur kerja oleh komputer, merekonsiliasi input dan output, memelihara catatan kesalahan input untuk memastikan kebenaran dan kepatuhannya kembali, serta mendistribusikan output sistem. Selanjutnya, pengembangan proyek dan pengendalian akuisisi. Pengembangan sistem yang penting meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah komite pengarah. Sebuah komite pengarah memandu dan mengawasi pengembangan dan akuisisi sistem informasi. Sebuah rencana induk strategis. Sebuah rencana induk strategis dikembangkan dan diperbarui setiap tahun untuk menyelaraskan setiap sistem informasi organisasi dengan strategi-strategi bisnisnya. Yang ketiga adalah rencana pengembangan proyek. Sebuah rencana pengembangan proyek menunjukkan tugas-tugas yang dijalankan, orang-orang yang akan menjalankannya, biaya proyek, tanggal penyelesaian, dan tonggak proyek. Dan yang keempat, jadwal pengolahan data. Sebuah jadwal pengolahan data menunjukkan kapan setiap tugas harusnya dijalankan. Yang kelima, pengukuran kinerja sistem ditetapkan untuk mengevaluasi sistem. Dan yang terakhir, tinjauan pasca implementasi. Sebuah tinjauan pasca implementasi dijalankan setelah sebuah proyek pengembangan diselesaikan untuk menentukan apakah manfaat antisipasi yang tercapai. Sekian dari saya, selanjutnya akan saya serahkan kepada teman saya. Oke, selanjutnya mengubah pengendalian manajemen. Organisasi memodifikasi sistem yang berjalan untuk merefleksikan praktik-praktik bisnis baru dan untuk memanfaatkan penguasaan TI. Mereka yang bertugas untuk perubahan harus memastikan bahwa mereka tidak memperkenalkan kesalahan sehingga memfasilitasi penipuan. Selanjutnya, mendesain dan menggunakan dokumen dan catatan. Desain dan penggunaan dokumen elektronik dan kertas yang sesuai dapat membantu memastikan pencatatan yang akurat serta lengkap dari seluruh data transaksi yang relevan. Bentuk dan isinya harus sesederhana mungkin, meminimalkan kesalahan dan memfasilitasi tinjauan serta verifikasi. Dokumen yang mengawali sebuah transaksi harus menyediakan sebuah ruang untuk otorisasi. Dokumen harus dinomori secara berurut sehingga masing-masing dapat dibukukan. Selanjutnya, pengamanan aset, catatan, dan data. Para pegawai merupakan risiko keamanan yang lebih besar dibandingkan orang luar. Mereka mampu menyembunyikan tindakan ilegal mereka dengan lebih baik karena mereka mengetahui kelemahan sistem dengan lebih baik. Para pegawai juga menyebabkan ancaman yang tidak disengaja, seperti menghapus tanpa sengaja data perusahaan, membuka lampiran email yang syarat dengan virus, atau mencoba memperbaiki perangkat keras atau lunak tanpa keahlian yang memadai. Hal-hal tersebut dapat menyebabkan jaringan rusak sehingga tidak berfungsinya perangkat keras dan lunak, serta rusaknya data. Penting bagi perusahaan untuk melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, menciptakan dan menegakkan kebijakan dan prosedur yang tepat. Memelihara catatan akurat dari seluruh aset. Yang ketiga, membatasi akses terhadap aset, dan yang terakhir melindungi catatan dan dokumen. Selanjutnya, pengecekan kinerja yang independen. Pengecekan kinerja yang independen dilakukan oleh seseorang tetapi bukan merupakan orang yang melakukan operasi aslinya. Membantu memastikan bahwa transaksi diproses dengan tepat. Pengecekan kinerja yang independen ini meliputi yang pertama, tinjauan tingkat atas. Manajemen harus mengawasi hasil perusahaan dan membandingkan kinerja perusahaan secara periodik. Terhadap yang pertama, kinerja yang direncanakan, seperti yang ditunjukkan di dalam anggaran, target, dan perkiraan. Yang kedua, kinerja periode sebelumnya dan kinerja persaing. Selanjutnya, tinjauan analitis. Sebuah tinjauan analitis adalah sebuah pemeriksaan hubungan di antara set-set data yang berbeda. Yang ketiga, rekonsiliasi catatan-catatan yang dikelola secara independen. Catatan-catatan harus direkonsiliasi terhadap dokumen atau catatan dengan saldo yang sama. Yang keempat, perbandingan terhadap kuantitas aktual dengan jumlah yang dicatat.
Aset yang signifikan secara periodik dihitung dan direkonsiliasikan terhadap catatan perusahaan. Selanjutnya, akuntansi double entry. Pepatah bahwa debit yang seimbang dengan kredit menyediakan berbagai peluang untuk pengecekan independen. Dan yang terakhir, tinjauan independen. Setelah sebuah transaksi diproses, orang kedua meninjau pekerjaan orang pertama, mengecek otorisasi yang semestinya, meninjau dokumen pendukung dan mengecek ketepatan harga, kuantitas, serta ekstensi. Oke, yang selanjutnya yang kedua, informasi dan komunikasi. Pengembangan proyek dan pengendalian akuisisi. Sistem informasi dan komunikasi haruslah memperoleh dan mempertukarkan informasi yang dibutuhkan untuk mengatur, mengelola, dan mengendalikan operasi perusahaan. Tujuan utama dari sistem informasi akuntansi adalah untuk mengumpulkan, mencatat, memproses, menyimpan, meringkas, dan mengkomunikasikan informasi mengenai sebuah organisasi. Komunikasi harus dilakukan secara internal dan eksternal untuk menyediakan informasi yang dibutuhkan guna menjalankan aktivitas pengendalian internal harian. Seluruh personel harus memahami tanggung jawab mereka. Kerangka IC yang diperbarui merinci bahwa 3 prinsip berikut berlaku dalam proses informasi dan komunikasi. Yang pertama, mendapatkan atau menghasilkan informasi yang relevan dan berkualitas tinggi untuk mendukung pengendalian internal. Mengkomunikasikan informasi secara internal termasuk tujuan dan tanggung jawab yang diperlukan untuk mendukung komponen-komponen lain dari pengendalian internal. Dan yang ketiga, mengkomunikasikan hal-hal pengendalian internal yang relevan kepada pihak-pihak eksternal. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya adalah pengawasan. Terdapat beberapa metode utama dalam melakukan pengawasan kinerja, yang diantaranya adalah 1. Menjalankan evaluasi pengendalian internal. Efektivitas pengendalian internal diukur dengan evaluasi formal atau evaluasi penilaian diri. 2. Implementasi pengawasan yang efektif. Pengawasan yang efektif melibatkan kegiatan melatih, mendampingi pegawai, mengawasi kinerja, mengoreksi kesalahan, dan mengawasi pegawai yang memiliki akses terhadap aset. 3. Menggunakan sistem akuntansi pertanggungjawaban. Sistem akuntansi pertanggungjawaban tersebut meliputi anggaran, kuota, jadwal, biaya standar, dan standar kualitas, perbandingan laporan kinerja aktual dan yang direncanakan, dan prosedur untuk menyelidiki serta mengoreksi varians yang signifikan. 4. Mengawasi aktivitas sistem. Seluruh transaksi dan aktivitas sistem harus direkam di dalam sebuah log yang mengindikasikan siapa mengakses data apa, kapan, dan dari perangkat online yang mana. Aktivitas sistem diawasi melalui paket perangkat lunak analisis dan manajemen risiko yang juga dapat melawan virus, spyware, adware, spam, phishing, dan email yang tidak pantas. 5. Melacak perangkat lunak dan perangkat bergerak yang dibeli. Peningkatan jumlah perangkat bergerak atau mobile harus dilacak dan diawasi karena kerugiannya dapat menunjukkan pengungkapan yang substansial. Barang-barang yang dilacak berupa perangkat, siapa yang memiliki, tugas apa yang mereka jalankan, fitur keamanan yang dipasang, dan perangkat lunak apa yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk memelihara sistem dan keamanan jaringan yang memadai. 6. Menjalankan audit berkala. Audit keamanan eksternal, internal, dan jaringan dapat menilai dan mengawasi resiko maupun mendeteksi penipuan dan kesalahan. Para auditor harus menguji pengendalian sistem secara reguler dan menelusuri file penggunaan sistem untuk mencari aktivitas mencurigakan secara periodik. Audit internal menilai keterandalan serta integritas informasi dan operasi keuangan, mengevaluasi efektivitas pengendalian internal, dan menilai kepatuhan pegawai dengan kebijakan dan prosedur manajemen maupun perundangan dan peraturan yang berlaku.
7. Mempekerjakan petugas keamanan komputer dan Chief Compliance Officer. Seorang Computer Security Officer atau CSO bertugas atas keamanan sistem, independen dari fungsi sistem informasi, dan melapor kepada Chief Operating Officer atau COO atau CO. Sedangkan Chief Compliance Officer atau CCO adalah seorang pegawai yang bertanggung jawab atas semua tugas kepatuhan yang terkait SOX serta pengaturan hukum dan peraturan. 8. Menyewa spesialis forensik. Para spesialis forensik komputer atau komputer forensik spesialis bertugas menemukan, mengekstraksi, mengamankan, dan mendokumentasi bukti komputer seperti keabsahan, akurasi, dan integritas bahwa tidak akan menyerah pada tantangan-tantangan hukum untuk menyeret pelaku penipuan. 9. Memasang perangkat lunak deteksi penipuan. Contohnya seperti yang dilakukan oleh Relia Star Finansial yang menggunakan perangkat lunak dari IBM untuk mendeteksi penipuan. Jaringan saraf atau neural network dapat mengidentifikasi penipuan secara akurat. Neural network dapat menunjukkan penggunaan kartu kredit ilegal dan memperingatkan pemilik segera setelah kartu dicuri. Dan yang terakhir adalah mengimplementasikan hotline penipuan. Hotline penipuan atau fraud hotline adalah nomor telepon yang dapat dihubungi oleh para pegawai untuk melaporkan penipuan dan penyalahgunaan secara anonim atau tanpa nama, dan merupakan cara yang efektif untuk mematuhi hukum dan menyelesaikan konflik whistleblower atau pelapor pelanggaran. Hotline sendiri memiliki dampak negatif, yaitu banyaknya panggilan yang tidak layak untuk diselidiki. Beberapa di antaranya dimotivasi oleh kehendak untuk membalas dendam, beberapa adalah laporan kesalahan yang tidak jelas, dan lainnya tidak memiliki manfaat. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.